Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Apa kabarnya anak-anakku SDN Gandengan 2? Semoga selalu kalian diberi kesehatan, termasuk Pak Hadi di sini di rumah, dan kalian juga di rumah juga selalu sehat. Oke, kita akan belajar tentang renang gaya punggung. Yang akan kita pelajari di sini ada gerakan meluncur, ada gerakan kaki, ada gerakan lengan, cara pengambilan nafas, kombinasi gerakan renang gaya punggung. Di sini kayak dada tertulis ya. Dan yang terakhir dasar-dasar penyelamatan diri di air. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ya. Berdoa mulai. Selesai? Oke. Kalian sebelum kita nanti belajar, tolong diperhatikan, disimak semua materi yang akan disampaikan Pak Hadi hari ini. Ya. Apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum kita berenang? Jadi kalian juga harus tahu gimana nanti kita berenang itu dengan benar dan baik ya. Yang pertama, coba perhatikan tujuan pembelajaran dari renang ini. 1. Menjelaskan gerakan kaki renang, gaya punggung, ayunan, tarikan lengan, dan koordinasi gerakan kaki dan lengan serta pernapasan pada renang gaya punggung. Yang kedua, tujuannya adalah menjelaskan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Dan yang ketiga, mempraktekkan gerakan kaki renang gaya punggung, ayunan dan tarikan lengan, dan koordinasi gerakan kaki dan lengan, serta pernapasan pada renang gaya punggung. 4. Mempraktikkan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Ya, ini semua adalah tujuan dari pembelajaran materi PJOK renang gaya punggung. Ingat, ini semua 4 kategori ini yang harus kalian perhatikan. Jadi tujuannya Pak Hadi nanti harap seperti ini. Oke, sekarang kita belajar yang pertama dari gerakan meluncur. Gimana caranya? Gerakan ini diawali dengan posisi bersandar di pinggir kolam. Tangan berpegangan, kedua kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Perhatikan kakinya ya. Yang ketiga, tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Diikuti dengan gerakan meluncur. Kaki rapat. Nah, lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Dilanjutkan dengan gerakan kaki ke atas ke bawah. Ya, gerakan kakinya ini sama seperti renang gaya punggung. Renang gaya bebas ya. Tetapi ini kebalikan dari renang gaya bebas. Jadi kaki sama persis dengan renang gaya bebas. Pertama, posisinya terlentang ke atas. Kalau gaya bebas itu telungkup ya. Yang kedua, perhatikan gerakan kakinya. Dimulai dari gerakan posisi tungkai lurus ke belakang. Nah, sama kan? Seperti renang gaya bebas. Yang kedua, lakukan gerakan kaki seperti gerakan pada renang gaya bebas. Nah, ke atas, ke bawah, perhatikan posisi tungkai. Ya. 3. Dengan bersumber pada pangkal paha. Gerakan kaki dengan kuat ke atas kan ke bawah. Ingat, sumber gerakannya berada di paha, bukan pada tungkai ya, tetapi sumbernya di paha. Nah, posisi tubuh. Posisi tubuh ketika berenang gaya punggung diawali dengan meluncur dan tubuh mengapung. Nah, usahakan kaki dan lengan serta tubuh posisi sejajar dan rata dengan permukaan air ya. Perhatikan, rata dengan permukaan air. Ini kuncinya harus bisa mengapung.
Oke, kita lanjut pada gerakan yang keempat adalah gerakan lengan. Perhatikan, terdapat gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Ingat, menarik, mendorong, istirahat. Menarik, mendorong, dan istirahat. Ya, sekali lagi ada gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Yang kedua, gerakan menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk ke permukaan air. Perhatikan, telapak tangan ketika menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk ke permukaan air. Perhatikan tangan kiri, masuk, tarik. Nah, lakukan gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Kita fokus pada tangan kiri, tarik, up. Nah, gerakan mendorongnya dilakukan saat akhir tarikan tangan. Ada lecutan mendorong ke bawah. Lihat, 1, 2, 3. Oke, tuh 2, 3. Ada gerakan mendorong sedikit ke bawah. Ketika akhir ada dorongan ke bawah. Gerakan tangan mendorong ke bawah, belakang dan ke bawah. Terakhir tarik, ya. Tahapan istirahatnya bermula saat tangan keluar dari permukaan air. Nah, perhatikan fokus tangan kiri up ketika mengangkat tangan ke atas. Ini adalah sikap untuk beristirahat, ya. Jadi tarik, dorong ke bawah, tarik ke belakang, hap, dan tekan ke bawah terakhir. Posisi ibu jari keluar dari permukaan air terlebih dahulu saat posisi lengan lurus sejajar dengan bahu. Tangan diputar keluar. Nah, perhatikan. 1, 2, 3. Lakukan gerakan masuk ke permukaan air dengan jari kelingking yang masuk permukaan air. Nah, yang masuk terlebih dahulu yang diletakkan ketika meletakkan tangan adalah jari kelingking yang masuk lebih dahulu. Tahapan seperti ini kalian harus melakukannya secara rileks, ya. Tidak perlu tergesa-gesa, ya. Karena posisi seperti ini kalian sudah pasti mengapung. Nah, gerakannya harus seirama, menarik dan mendorong bergantian, ya. 1, 2, 3. Istirahat. 1, 2, 3. Nah, jadi ketika tangan ke atas kita adalah tahapan saat posisi istirahat, ya. Semua dilakukan. Oke, kita lanjut. Gimana Pak cara pengambilan nafasnya? Oke, karena ini paling mudah, nak. Nafasnya paling mudah di antara semua gaya renang. 1, bernafas tetap menggunakan mulut kalau berenang, ya. Udara dihembuskan keluar melalui hidung atau mulut. Pengambilan nafas dilakukan saat fase istirahat. Salah satu lengan. Nah, ini Pak Adi bilang. Kita fokus tangan kiri, ketika diangkat tangan kiri, kita mengambil nafas. Up. Ketika tangan kanan ke atas, kita membuang nafas, ya. Secara bergantian. Nah. Kemudian mengeluarkan saat fase istirahat lengan lainnya. Contoh kiri, Pak Adi ambil nafas, buang. Nah, contohnya ya, ketika 1 mengambil nafas, kanan dibuang. Atau boleh sebaliknya, gak ada masalah, ya. Boleh kalau kanan mau ambil nafas, kiri kalian buang, gak ada masalah. Makanya Pak Adi bilang ini paling enak cara ngambil nafasnya. Karena apa? Posisi kepala selalu berada di atas air tanpa perlu apa? Menahan nafas. Tidak seperti
3 renang gaya lainnya, seperti gaya dada, gaya bebas, atau juga gaya kupu-kupu ya. Iya, oke. Pengambilan nafasnya dilakukan dengan mendongakkan kepala. Nah, artinya apa? Sedikit diangkat ke atas ketika buang nafas. Posisi mulut sejajar dengan permukaan air. Pengambilan nafasnya dilakukan seperti itu tadi. Nah, 6. Sekarang kita gabungkan ke semuanya dari 1 sampai 5. Kita kombinasikan mulai dari gerakan kaki, lengan, cara mengambil nafas. Ini contoh gerakan keseluruhannya. Ya, 1, 2, 3. Ingat, posisi kaki ketika melakukan renang gaya punggung tidak ada jeda waktu untuk berhenti. Nah, ya. Jadi tidak ada jeda waktu untuk berhenti. Misalnya kakinya diam, tangannya yang gerak, pasti tenggelam. Sebaliknya, kakinya gerak, tangannya diam, sama juga gitu loh. Pasti tenggelam ya. Jadi harus bergerak seirama. Nah, nanti kalian ketika ke kolam renang, kalian bisa mempraktekkan. Ya, tapi jangan lupa nanti di subscribe ya channelnya Pak Hadi ya. Nah, chat semua. Oke, sekarang kita belajar penyelamatan diri di air. Gimana sih penyelamatan mandiri? Pertama ada penyelamatan diri secara mandiri. Gimana caranya? Kalian harus bisa injak-injak air, berenang injak-injak air atau water terapan. Itu kunci utama. Ya, kunci utama penyelamatan diri harus bisa injak-injak air. Nah, ini butuh pendampingan ya, belajarnya. Yang kedua bisa dengan penyelamatan diri dengan bantuan orang lain. Pakai apa, Pak Adi? Pakai pelampung dong. Yang dilemparkan oleh apa? Mungkin bisa teman atau mungkin bisa lifeguard, petugas kolam renang yang menjaga ya. Seandainya kalian terjadi apa-apa. Nah, sekarang gimana Pak supaya kita mencegah kecelakaan pada saat berenang? Yang pertama, 1, lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk kolam renang. Karena dengan pemanasan kita menghindari yang namanya cedera. Cederanya apa sih kalau di kolam? Bisa kram otot, ya. Bisa kram di kaki, atau bisa di tangan. Nah, yang kedua, hindari lari-lari di sekitar kolam. Karena biasanya kondisi lantai pasti licin. Nah, ini biasanya dulu kalau kita berenang sama-sama, banyak ketika masuk di kolam renang lari semua bermain ya. Nah, hindari bercanda yang berlebihan seperti saling mendorong. Dan yang terakhir, gunakan perlengkapan renang yang bagus ketika berenang. Ya. Baju renang, ada pelampung, kacamata renang ini penting nak ya. Karena menghindari perih di mata, iritasi di mata. Juga kita kalau pakai kacamata juga ketika berenang bisa melihat. Terakhir, tempatkan pelampung dalam jangkauan. Ini di kolam wajib setiap kolam ada salah satu barang seperti ini. Pelampung seperti ini ya. Semua kolam mana ini syarat ini. Karena apa? Kita kecelakaan di kolam renang tidak ada yang tahu ya. Bisa saja ya. Harus hati-hati. Oke anak-anak, kita nanti ayo bersiap ya, pahami baik-baik materinya yang sudah, cara berenang gaya punggung seperti apa agar kita ketika kalian ke kolam renang mampu menerapkan dan mencobanya dengan baik ya. Ya, gimana lagi? Mungkin Pak Hadi harap sebelum ditutup kita bisa berdoa. Kita akhiri doa pelajaran hari ini dengan berdoa.
Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat anak-anakku, putra putri SDN Kandangan 2 harus selalu sehat, ya. Ingat, keluar rumah kita juga harus jaga jarak ketika bermain. Keluar rumah selalu memakai masker, ya. Dan sering-seringlah cuci tangan. Nah, apalagi yang sekarang ini di masa pandemi seperti ini kan tidak ada yang tahu, ya. Jadi yang namanya virus bisa lewat mana saja. Kalau dengan tidak kita yang menjaganya, siapa lagi?